Nah, beberapa waktu lalu juga Saudara Harun, Bang Safar itu sempat berbicara menjadi narasumber di pengajian Tastafi yang diadakan di salah satu hotel di Banda Aceh. Ini Bang, saat Abang berbicara di situ, teman-teman dari kalangan ulama, dari kalangan santri itu menanggapinya seperti apa, Bang? Ya, jadi kan begini, baca statement, banyak orang kadang-kadang karena kan syariah kan kita bicara Islam sensitif. Jadi ketika kita isukan seperti ini, orang bicara seolah saya ini anti syariah. Padahal kan tidak, saya jelaskan. Tugas kita, kanun ini keistimewaan bagi Aceh. Di mana istimewa? Saya jelaskan tadi kan. Dan tugas kita bersama adalah mengawal keistimewaan ini supaya bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Aceh. Nah, jadi kita kanun ini hanya bicara LKS, penguatan LKS. Nah, di mana cara pemerintah Aceh sudah mulai dengan apa? Dengan mewajibkan transaksi semua semua transaksi pemerintah daerah itu baik provinsi, kabupaten, kota itu harus di bank syariah, harus di lembaga keuangan syariah. Itu salah satu. Itu diatur tegas dalam kanun. Jadi di Kanun nomor 8 2014 itu di pasal 21 ayat 3, pasal 21 ayat 3 disebutkan tegas. Kemudian juga di Kanun LKS juga disebutkan seperti itu. Tapi tidak ada yang mengatakan harus konversi dan penutupan konvensional itu saya sudah tracking regulasinya nggak ada. Jadi kalau diterjemahkan seperti ini, nah Kanun LKS ini induknya kan di pasal 21 tadi. Nah, pasal 21 tadi sebelum jadi kanun ini kan di breakdown dulu, dilahirkan naskah akademik. Naskah akademik kan untuk bicara tentang untuk apa ada lembaga keuangan syariah, dasar hukumnya apa, filosofisnya apa, sosial yuridisnya. Dan dalam naskah akademik disebutkan bahwa sandaran ini naskah akademik ini adalah melaksanakan dari pasal 21 tadi. Nah, pasal 21 kan jelas bahwa lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasional di Aceh itu harus membuka usaha syariah. Saya pikir disitulah letak keistimewaan kita. Nah, artinya juga memberi peluang ya bagi siapapun yang ingin syariah, silakan ya, ingin silakan. Artinya berarti turunan dari kanun ini itu seperti itu. Jadi kan itu sudah jelas. Kemudian bagaimana teknis syariah? Secara umum dilahirkanlah kanun LKS, diaturlah tentang LKS itu apa namanya, LKS lembaga apa aja, non syariah apa aja segala macam. Nah, itu di breakdown semua. Diatur tentang LKS. Mungkin teknisnya lagi diatur dengan pergub mungkin. Nah, ini pergubnya belum ada. Jadi tidak ada bicara tentang konvensional karena konvensional sudah jelas dikatakan di ayat 2 itu bahwa lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasional di Aceh harus membuka usaha syariah. Titik itu aja. Nah, bunyi kita kan begini dia. Ini kan negara hukum kita, bukan negara agama. Nah, kita harus tunduk pada hukum. Walaupun dalam hukum kita ada agama masing-masing, tapi agama itu lebihlah. Kita bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, Hindu, tapi ada beberapa agama dan ini harus saling menghormati. Ya, saling menghormati, makanya Pancasila kan bukan berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh agama. Nah, ini Pancasila. Kemudian pasal 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kalau dilaksanakan seperti ini, itu kan bertentangan. Artinya tidak ada keadilan bagi nasabah warga Aceh Islam yang memilih konvensional dan bagi warga non Muslim yang memilih konvensional. Nah, ini tidak ada keadilan. Tidak adilan di mana? Ketika kami ini menggunakan perbankan tidak ada kantor banknya. Nah, ini nggak adil. Yang syariah ada, yang konven nggak ada. Nah, ini belum lagi bicara tentang kalau kita udah bicara syariah, kenapa macet, kenapa ini segala macam itu tugas kita bersama memperkuat. Makanya saya usulkan ke Pak Kadis bentuk posko bersama yang mudah dijangkau masyarakat. Masyarakat ada kendala apa, langsung telepon saya, ada kendala seperti ini. Misalnya ATM saya ditelan, bagaimana solusinya? Kemudian saya sudah kirim uang, ini di sana laporan belum masuk, seperti apa? Jadi ini kan yang harus berbenah. Kemudian karena ini kita ingin meraih simpati masyarakat supaya orang beralih ke syariah, kan ada kemudahan. Misalnya sekarang ini transfer dari syariah ke konven, ya dari konven ke syariah, itu biaya sampai 10 sampai 15 ribu kalau saya nggak salah. Ya kan? Coba bayangkan, itu satu orang. Apakah semua masyarakat Aceh itu bersyariah? Kalau kita syariah, apakah kita bertransaksi sama kita orang Aceh? Apakah tidak transaksi dengan orang luar Aceh? Apakah orang luar Aceh pakai syariah? Ketika kita transaksi, beli tiket di Traveloka,
ya beli belanja online segala macam. Orang kan tidak syariah. Kita udah beli terus ada tambahan biaya ke perbankan lagi. Satu orang berapa juta kita? 5 juta masyarakat, berapa juta pengguna bank? Coba bayangkan itu, kita kali-kali aja berapa? Ini saya bilang, ini dirampok kita seperti ini. Itu kerugian-kerugian yang kecil yang ketika kita kumpulkan besar ini. Sehari aja mungkin bisa miliaran sehari. Kerugian yang kita derita semua. Nah, itu. Makanya tugas kita adalah bagaimana di solusi seperti bagi kita mudahkan nasabah syariah transport antar rekening tidak dikenakan biaya. Berarti wah ini satu keuntungan. Kemudian masyarakat yang nasabah syariah mengajukan pinjaman bagi hasil 5 juta tanpa agunan, senang orang. Kemudian pinjaman di bank syariah bagi untung, bagi rugi. Ini kan hanya bagi untung, tidak bagi rugi. Kalau rugi ditanggung oleh nasabah. Betul. Jadi maksudnya ini tantangan kita. Inilah yang kita perkuat. Ini yang saya sampaikan ke Pak Kadis Syariah Islam setelah ujung tombak. Cuman kan banyak kendala juga. Makanya saya rekomendasi malam itu. Yang pertama kita sepakat dulu di semua dalam forum ini kita sepakat untuk memperkuat syariah Islam. Yang kedua ujung tombaknya ini ada di Dinas Syariah Islam. Kita perkuat Dinas Syariah Islam dulu. Saya kata Dinas Syariah sekarang ini kita minta Al-Quran aja nggak ada, minta tawanya apapun nggak ada, sejarah pun nggak ada, karena nggak ada uang. Padahal di plot khusus di APBA, karena ini lembaga istimewa, ada plot anggaran khusus. Tapi ya seperti ini nggak ada apa-apanya. Kemudian saya ajak lagi semua kanun-kanun yang berbasis syariah itu kita kawal. Termasuk saya tanya audien di pengajian, kopi-kopi yang kita minum ini apakah sudah halal? Pertanyaannya. Apakah halal makanan minum yang kopi yang kita minum malam ini? Siapa yang katakan itu halal? Apakah ini nggak penting? Yang setiap hari kita makan makanan, setiap hari kita duduk minum kopi. Apakah makanan dan minuman yang kita makan itu sudah halal? Menurut kita halal. MPU, garam-garam yang dimasukkan itu apakah halal? Ini alhamdulillah kalau kita pakai garam Aceh itu sudah halal, ya. Karena dulu kan pernah dikritik betul. Ya. Tapi kan dimaki ya. Tapi itu kondisinya. Dan ketika ini sudah disertifikasi halal oleh MPU, berarti halal lah ini dia. Ya. Karena prosesnya sudah halal. Nah, sekarang minuman dan makanan yang kita beli di warung-warung di Aceh, apakah sudah halal? Siapa yang katakan itu halal? Apakah kita sudah cek ke dapurnya? Apakah kita sudah cek cara dia memasak, menyucikan bahan masakannya? Nah ini kan penting. Kalau makanan yang kita makan tidak halal, jadi yang masuk ke tubuh kita ya dan penyakit tidak halal juga. Nah maksud saya ini juga perlu kita pertegas. Karena ini sudah ada dibentuk, tapi kan antara yang tidak. Jadi pemerintah tidak serius. Kalau menganggap ini Allah Aceh semua udah halal. Nggak boleh seperti itu. Halal itu ada standarnya. Nah begitu juga dengan kanun EKS ini. Jangan kita bentuk kanun kemudian tidak kita kawal, apalagi salah penafsiran. Jangan dibiarkan saja bukan. Oke. Bang, selama abang menelaah kanun ini kan, karena akan abang sejak beberapa bulan terakhir kita lihat, selama melihat abang fokus ya terhadap penguatan kanun ini. Ada masyarakat yang sudah melapor, Banyak. Melapor ke IARA atau tidak ada poskonya. Ada kan dulu kan ada siapa posko, ada nomor kontaknya. Jadi ada yang SMS, ada yang WA. WA saya kasih, yang tanya kadang-kadang saya kasih, ada yang keberatan kreditnya tiba-tiba dialih ke syariah. Syariah tiba-tiba dari konven dialih ke syariah. Jadi dia keberatan. Ada orang perbankan juga, ada yang mengeluh. Karena kalau orang kerja di perbankan itu memang nggak diberhentikan, tapi dikasih pilihan. Yang di konvensional, kalian kalau mau konvensional keluar dari Aceh. Kalau yang nggak mau berarti masuk ke syariah, tapi masa kerja nggak dihitung lagi, jadi nol lagi masa kerjanya. Artinya begini, yang kerja kan mayoritas orang Aceh. Ya, keluarganya di Aceh, semua di Aceh. Dia kalau dia beli ke Medan bagaimana? Berarti bukan hanya nasabah, lembaga-lembaga keuangan syariah lain juga? Ya semua. Malah kalau ada yang khusus unit konvensional khusus ya seperti itu mereka. Ada juga yang harus pindah ke Jakarta katanya, ditarik semua ke Jakarta karena tidak ada konvensional di Aceh. Ya sudah dia berhenti kerja. Nggak mungkin dia tinggalkan anak suaminya di sini kalau yang perempuan. Begitu juga yang laki-laki. Jadi yang ada pilihan syariah tetap ke syariah mereka. Tapi masa kerjanya hilang ya, ada masa kerja 10 tahun, 20 tahun itu.
di atas 10 tahun, di bawah 10 tahun, jadi nol semua masa kerjanya. Dan itu kan menzalimi. Maksud saya ini menzalimi. Belum lagi kita bicarakan Allah syariah jelas. Kan banyak orang ngomong syariah nggak jelas. Kalau kita bicara, saya malam itu saya katakan, kalau orang bicara syariah tidak jelas di Aceh, konotasinya apa? Ketika bersyariah tidak jelas, berarti kan Islam nggak jelas. Yang namanya syariah di Aceh tetap Islam. Berarti syariah nggak jelas, Islam nggak jelas. Ketika Islam nggak jelas apa berarti? Salah yang salah siapa? Islam itu kan tidak ada memberi kemudaratan bagi orang, memberi kemudahan. Dari mana mereka menerjemahkan sehingga Islam itu mempersulit, menzalimi orang-orang. Seperti tadi, kita ini kecil-kecil dirampok seperti ini, harus mengeluarkan kos tambahan lagi. Kemudian belum lagi yang kondisi sekarang, biasa kan banyak lembaga-lembaga apa, misalnya yang stok tunai, kan banyak itu di pasar desa. Orang kan bisa store 200.000, 300. Sekarang nggak ada lagi. Kita mau setor di bank antri karena nggak ada. Misalnya nanti itu kan ada nanti lembaga syariah berwenang. Itu bicara nanti, orang butuh sekarang. Seperti ini jalan tol nggak boleh, nggak ada kartu syariah, nggak ada. Nanti itu akan diurus. Bukan nanti. Kita sekarang mau masuk tol, apakah tunggu setahun lagi baru masuk tol? Oke. Masih itulah kompetitif. Jadi bank konvensional biar dia hidup dengan gayanya. Tugas kita masyarakat Aceh, pemerintah Aceh, karena sudah ada kami ini, kita perkuat bersama lembaga keuangan ini supaya bisa menjangkau semua kebutuhan masyarakat kita. Oke. Nah, terakhir Bang, tadi kan Abang sudah pergi ke OJK, sudah menyampaikan bahwa memang tidak ada penutupan ya, tidak ada bunyi kanun penutupan gitu ya. Ke pemerintah Aceh dan DPRA sendiri, Abang secara pribadi sudah coba komunikasi atau tidak? Saya sudah presentasi di Komisi 3. Sudah saya jelaskan juga, mereka juga berasumsi awal kan tentang syariah, mungkin orang politik kan takut ini. Tapi saya kasih tahu ini seperti ini. Dan Komisi 3 menyambut baik usulan-usulan ini dan rencana akan dibuat diskusi yang panggil dengan lembaga-lembaga yang lain. Saya juga sudah sampaikan ke Wali Ngangro seperti ini ya. Saya sampaikan supaya ini kan bagaimana jangan sampai ada kerugian lah dengan salah tafsir regulasi sehingga merugikan kita masyarakat Aceh. Iya. Kalau rencana gugatan kapan Pak? Ini yang digugat apa nih? Kanunnya, banknya. Karena sedang kita gugat nih bank-bank yang akan menutup. Misalnya, saya akan gugat bank BCA ya. BCA, Mandiri dan BRI 3 bank. Karena saya nasabah 3 bank itu. Kemudian mungkin ada yang lain, kawan-kawan yang lain yang ikut di bank yang lain, mungkin bisa gabung nanti. Satu gugatan nanti, katanya ada 5 orang, ada berapa perbankan nanti kita gugat bersama. Nanti yang kita gugat adalah mereka tidak boleh menutup bank konvensional di Aceh, tetap ada. Nah, kenapa? Itu untuk bagi bagi kami yang masih memakai layanan konvensional. Bagi masyarakat yang konvensional, silakan. Sebelum menggugat, apa nggak ada upaya untuk secara persuasif Bang, komunikasi, diskusi? Terakhir somasi. Saya ke perbankan, saya somasi ke BCA, Mandiri, BRI, semua ada berapa bank. Yang balas itu cuma BCA, kemudian BRI, BTPN yang juga. Jadi Mandiri nggak balas suratnya, nggak balas somasinya. Saya pikir kalau mereka tidak balas ya tidak jawaban. Dan dari 3 yang balas ini pun saya pikir tidak. Keinginan kita jangan tutup, tapi jawabannya mereka tetap akan melakukan proses ini karena patokan kepada kami. Mungkin nanti di pengadilan lah mereka harus membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang punya landasan hukum. Nah, kita ingin tahu apa landasan hukumnya, karena kita secara persuasif sudah kita sampaikan bahwa ini salah, ke BI sudah kita sampaikan, ke OJK sudah kita sampaikan ini salah, seperti salah. Jadi memang tidak, yang memang responnya tidak ada ya, dan tidak ada diskusi misalnya ya, balas surat kita pun enggak. BI saya kirim surat, 2 kali saya kirim surat enggak dibalas juga. Nah, jadi diam-diam aja maksudnya. Makanya apa juga ada BI yang harusnya kan memantau di semua perkembangan. Ibunya Bang ya? Iya. Ini kan dampak-dampaknya kan dipikirkan ini. Ketika ini diterapkan seperti ini kan dipikirkan. Jangan mereka berasumsi kanun ini tidak ada pertentangan dan didukung oleh pemerintah. Betul, didukung. Siapa yang bilang nggak dukung? Kalau saya katakan malam itu, coba kalian ubah kanun ini, buat ada klausul penutupan bank konvensional, melakukan konvensi dan menutup bank konvensional. Apakah disetujui pemerintah pusat? Nggak akan disetujui. Tapi karena di situ tidak mengatur tentang konvensional,
Tidak, dia hanya mengatur tentang syariah, sudah selesai. Nah, Baik saudara Lon, tak terasa udah 30 menit lebih kita berbicara tentang lembaga keuangan syariah, di mana memang kesimpulan yang dapat kita petik dari bincang santai dengan Bang Safar adalah Yara dan Kadin tidak bukan tidak setuju dengan lembaga keuangan syariah, tapi menurut Bang Safar sendiri ada kesalahpahaman dalam penafsiran usul lembaga keuangan syariah. Baik, masih ada yang ingin disampaikan, Bang? mungkin cukup ya untuk sekedar informasi ya. Informasi, betul. Karena kita sudah lakukan prosesnya, mungkin informasi satu lagi. Ya ini kita akan ajukan gugatan terhadap perbankan. Kita tunggu aja nanti. Oke, baik. Intinya lembaga keuangan syariah kita sama-sama perkuat, saudara Lun, dan dari Bang Safar sampaikan tadi bahwa ada masih nasabah yang masih menggunakan konvensional. Ini tanda tanya bagaimana nasib mereka. Jadi Kadin melihat ini juga tidak boleh disepelekan walaupun Aceh memang menerapkan syariat Islam. Jadi persoalan ini tentu akan kembali dibahas oleh elit mungkin, dan Bang Safar juga telah menyampaikan bahwa akan nanti kepada bank-bank konvensional yang akan tutup. Baik, saya Subur Dani, jurnalis harian Seram Indonesia, dan Bang Safarudin, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, undur diri dari podcast ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.